のテロリストの任せになりなさい。 Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Eiyu Kyoshitsu yang sekarang udah nyampe ke episode ke-9. Udah tinggal beberapa episode lagi nih buat tamat season satunya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sleep. 一般人。一般？ Di awal scene kita ditunjukin Babang Blade yang berhasil mengalahkan semua murid kelas atas saat latihan. Semua murid yang udah frustasi pun hanya bisa menaruh harapan terakhir pada Leonard, yang dengan sangat pedenya ia merasa kalau jurus pedang miliknya itu memiliki attack speed yang sangat kuat. Meski udah tahu hasilnya kayak gimana, Leonard tetap saja dapat dukungan para bestie. Karena ucapan Jessica, semua murid minta Blade untuk sekali mengalah pada mereka. Bersamaan dengan itu, Leonard berniat memberikan kemenangan itu pada Arnes. Di tengah para ciwi-ciwi yang meminta Arnes untuk mendukungnya juga, namun rupanya Arnes lagi menyuap Picu di saat situasi seperti itu. Di balik support dari semua orang terdapat makna mendalam seperti yang diucapkan Jessica barusan, yang mana Blade memang sengaja menaruh menu makanan yang gak enak di akhir. Leonard yang merasa bodoh amat sama support semua orang dan mengira Arnes yang akan selalu berada di sampingnya, akan tetapi di malam harinya nampak Maria sedang mandi sembari mengobrol dengan Mao, yang mana sepertinya Maria sedang memikirkan sesuatu soal adu mekanik Blade dan Leonard tadi. Di sisi lain terlihat Leonard sedang duduk diam di kamar sembari mengingat semua momen tololnya selama ini. Meski selalu terlihat ceria, namun jelas dalam lubuk hatinya yang terdalam ia merasa sangat kesal dan merasa mungkin tidak bisa menang dari Blade sama sekali. Alasannya yaitu karena Leonard cuma ingin diperhatikan sama Arnes. Meskipun ingin menang, tapi keraguan tetap menyelimuti karakter kita yang satu ini. Di keesokan harinya nampaklah Maria yang menghampiri Leonard yang lagi nyantai di taman. Usai membicarakan soal pertama kesalahan mereka karena selalu aja kalah dari Blade, Maria pun yakin dirinya pasti bisa sejajar dengan Blade suatu saat nanti. Intinya dari pembicaraan mereka yaitu mereka berdua berniat untuk mengalahkan Blade, di mana Maria tidak ingin Leonard sampai kehilangan rasa ingin sejajar dengannya, dan Maria ingin mereka bisa menang dari Blade meski cuma sekali. Maria pun duduk untuk minta maaf pada Leonard karena telah ikut campur dengan ambisinya. Leo yang merasa be aja turut mengutarakan isi keinginannya, yang mana ia benar-benar ingin mengalahkan Blade dan membuat sang Impress menoleh ke arahnya. Tepat setelah mereka memutuskan buat saling mendukung, Eliza muncul dan gak terima jika mereka berdua cuma menuntaskan masalah psikologinya saja. Ia merasa pertemanan itu bagus, masa muda juga bagus, psikologi juga pastinya bagus, namun Eliza yakin itu semua tak akan cukup untuk mengalahkan superhuman seperti Blade. Oleh karena itulah dirinya berniat membantu mereka untuk mengalahkan Blade, dan pada akhirnya dibentuklah komite penaklukan Superhuman Blade. Leonard melarang adanya Superhuman yang menghadiri komitenya itu. Di saat Leonard yang berniat membakar semangat mereka, akan tetapi tanggapan dari setiap anggota berbeda-beda. Sophie yang bodoh amat sama semua itu dan lebih utama untuk kebahagiaan Blade, Chu pun menyorakkan bapaknya sendiri. Arnes yang sangat jelas pengen ngalahin Blade, dan Eliza yang malah mempertanyakan alasan Arnes yang ada di sana. Setelah menanyakan ide mereka, parahnya di sini ide yang mereka ajuin gak ada satupun yang bener dah. Jessica yang menyerang Blade saat tidur, dan Claire yang berniat meracuninya. Namun nyatanya pemikiran Arnes juga 11-12 sama mereka. Alasan dirinya
melawan Blade menggunakan senjata yang tidak dikuasai olehnya. Leonard mencoba membelanya, yang mana maksudnya ialah mengalahkan Blade dengan cara mereka masing-masing berlanjut. Scene kembali memperlihatkan komite superhuman yang sedang melancarkan rencana mereka. Dimulai dari Arnes yang terlihat menggunakan bor tunggal pedang milik Leonard. Dilanjut dengan Jessica yang berniat menghabisi Blade saat tidur. Namun sayangnya pengkhianatan pun terjadi, yang mana Yona muncul dan menyerang Jessica hingga gosong gak karuan, yang mana perilaku tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Namun Yona mengakui itu adalah sistem otomatis yang memang dikhususkan untuk melindungi tuannya. Lanjut ke rencana berikutnya yang akan dilakukan oleh Leonard, yang mana dia tuh ingin melakukan pertarungan secara fair. Tapi kayaknya kalian udah tahu apa yang akan terjadi habis ini. Rencana pun berlanjut dengan Maria yang ingin menyerangnya secara diam-diam. Bukannya diam-diam, si Mao ini malah membuat suasananya jadi makin ribut. Sophie pun turut bertanding adil, yang mana dirinya nampak tidak serius menghadapi Blade dan berakhir dengan kena sepa di wajahnya. Lalu pertarungan pun lanjut ke Claire yang berakhir dengan kegagalan juga, disusul dengan duo badut yang lupa kalau Blade itu punya jiwa bocil. Cu yang kalah cuma dengan karet pegas. Maria gagal karena semua barbelnya yang berhasil ditangkap sama Blade, sampai dengan Arnes yang dengan sangat kocaknya ia membuat tangannya sendiri bengkak cuma karena main batu, gunting, kertas. Kekalahan Arnes di sana, kekalahan Arnes saat mandi air dingin, sampai dengan menyiksa Leonard di papan bergerigi dengan beban di pahanya. Singkat cerita, setelah perundingan kesekian kalinya, meskipun Leonard telah berucap pengakuan tidak hanya dilihat dari kemenangan, tapi juga usaha yang mereka lalui untuk mendapatkan sebuah pencapaian. Semua member di sana pun terkejut karena tumben-tumbennya Leonard ini menyampaikan hal dewasa seperti itu. Mendengar kata Gyafun, Iona pun menjelaskan bahwa kata itu merupakan kata kuno yang berarti menyerah. Hanya dengan ucapan Gyafun tadi, mereka jadi kepikiran untuk menggunakan metode yang sama seperti dilakukan Iona dulu, yang mana artinya mereka berniat menempatkan kondisi di mana para gadis akan terancam nyawanya. Leonard yang awalnya menolak usulan itu, namun kondisi tidak mendukung jiwanya sama sekali. Singkat waktu di tengah pembelajaran, mereka semua dikejutkan oleh kemunculan 3 penjahat yang menerobos masuk ke dalam kelas. Dari perawakan serta bajunya, kalian pasti udah tahu siapa orang di balik ketiga topeng itu. Bukannya membuat Blade terkejut atau panik, mereka malah membuat Blade jadi kebingungan dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Jadi kita pun dijelaskan sama Sophie. Meski begitu ia tetap tidak memahaminya. Bersamaan dengan itu, ketika badut ini nampak menyandra ibu dokter yang seksoy dan memintanya buat bekerja sama dengan mereka, Leonard kemudian meminta semua murid yang gak berkepentingan untuk keluar dari sana. Blade yang hendak keluar pun dicegat sama Arnes karena para bandit telah menyandra sensei mereka. Mendengar jeritan sensei yang membuat mereka jadi ngaceng barusan, seketika itulah Arnes, Jessica, dan juga Claire berebutan pengen jadi tawanan juga. Sedangkan Maria, Eliza, dan juga Sophie tidak mau kalah dan juga meminta untuk jadi tawanan juga. Mereka semua pun berebutan karena sama-sama ingin diselamatkan oleh Babang Blade. Dan pada akhirnya diputuskan bahwa Arnes lah yang akan dijadikan tawanan mereka. Blade kemudian menanyakan apa itu tawanan pada Chu. Namun Chu yang juga gak paham malah menjawabnya dengan asal-asalan, yang mana hal itu membuat Blade mengira tawanan artinya adalah makanan yang diawetkan. Meski telah memahami apa itu bandit dan apa itu tawanan, namun Blade itu tetap tidak memahaminya sama sekali. Singkat cerita, usai menganalisis situasi yang ada
dan baru sampai pada kesimpulan, yaitu 3 sajoli yang membuat para gadis jadi tawanan mereka. Meski begitu, otak Blade tetap enggak nyampe pada titik terangnya. Sebelum menyelamatkan para gadis, Blade berniat menanyakan sesuatu pada mereka bertiga, yang mana tentunya Blade dari awal telah mengetahui bahwa ketiga sajoli itu adalah Leonard, Clay, dan juga Kasim. Mengetahui dengan semua itu, mereka bertiga pun langsung membuang topeng mereka masing-masing, mengira rencana telah gagal. Namun ternyata kepolosan Blade membuat rencana mereka terus berlanjut. Kasim yang nggak tahu diri nampak memanfaatkan situasi yang ada untuk melakukan hal ini. Saking polosnya Babang Blade, mereka semua dengan sabaran dan mau menggunakan cara terakhir yang dirasa mungkin akan berhasil. Leonard pun berniat berkumpul dengan Ernest untuk melancarkan aksi mereka. Clay, Kasim, dan Chu pun meminta Blade untuk segera menyerah. Akan tetapi Blade yang selalu memiliki cara untuk lepas dari semua situasi genting yang ada, nampak mengangkat pedangnya, dan kemudian ini yang ia lakukan. Benar-benar nggak ngotak sekali. Blade mampu menebas senjata dan baju para cowok cuma dengan hempasan angin dari pedangnya barusan. Dan teknik itu disebut dengan penerapan penetrasi. Tak lama kemudian, Ernest yang sudah sangat marah nampak bertransformasi dan mengajak para besti untuk menyerang Blade secara bersama-sama. Namun akhirnya Blade menghancurkan rencana mereka semua. Mengira mereka semua sedang bermain, Blade pun bertanya pendapat mereka soal gameplay tadi. Teman-temannya pun nampaknya sudah kapok menggunakan semua cara tolil yang mereka gunakan. Scene diakhiri dengan komite anti superhuman yang telah mengadakan pertemuan hingga 334 kali. Leonard yang merasa nggak bakal berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Ernest pun turut mendukung ucapan Leonard barusan. Jessica dan Claire pun penasaran apakah Ernest nggak mengerti perasaan Leonard yang udah sangat jelas itu. Setelahnya Leonard terlihat mengulurkan tangannya ke arah Ernest dan mengajaknya untuk berjuang bersama-sama. Para besti yang ngelihat momen keji barusan merasa kasihan sama Leonard yang terus berjuang meski perasaannya itu yang dirasa takkan mungkin sampai ke Ernest. Dan yapsi itulah akhir dari anime Eiyu Kyoshitsu episode ke-9. Waduh, kayaknya jadi miris banget nih si Leonard. Perasaan besar dirinya terhadap Ernest, namun si Ernest tidak peka sama sekali dan malah mementingkan si Babang Blade. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, langsung saja makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep. 一般人